Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang unsur interpretasi citra. Nah, apa itu unsur interpretasi citra? Beberapa hal yang membantu kita mengidentifikasi sebuah objek di permukaan bumi yang tampak dari citra. Yang pertama adalah bentuk. Nah, kita tahu kalau beberapa objek di permukaan bumi punya bentuk yang khas. Nah, misalnya kalau kita lihat bangunan sekolah dari atas, itu kita melihat ada yang berbentuk seperti huruf L, O gitu ya, atau H. Nah, bentuk tersebut bisa membantu kita untuk mengidentifikasi objek di muka bumi, demikian pula objek-objek lainnya. Nah, misalnya kita ambil contoh citra satelit yang ini, kita bisa tahu bahwa objek yang diberi tanda panah adalah objek berupa stadion, karena objek ini berbentuk bulat. Objek yang berbentuk bulat memang tidak serta-merta berupa stadion ya, karena beberapa bangunan atau beberapa objek di muka bumi ada juga yang berbentuk bulat. Maka kita perlu unsur interpretasi yang kedua, ya, yakni ukuran. Seperti yang tadi, kita bisa langsung menebak kalau benda yang ada di tanda panah tadi adalah stadion karena bentuknya yang bulat ya. Tapi itu bisa kita perkuat dengan unsur interpretasi yang kedua, yakni ukuran. Nah, ukuran yang besar menandakan bahwa objek ini bisa memuat banyak orang ya, sehingga kita simpulkan bahwa bangunan yang berbentuk bulat ini adalah stadion. Yang berikutnya adalah warna. Ya, warna adalah salah satu unsur interpretasi yang paling mudah untuk kita bisa mengidentifikasi objek di muka bumi, karena warna ini membedakan objek satu dengan objek lainnya. Sebagai contoh, kita bisa lihat gambar di samping, di mana yang berwarna hijau ini bisa kita identifikasi sebagai lapangan ya. Demikian pula warna yang lain, objek yang berwarna putih, bangunan ya, bisa jadi atapnya menggunakan seng ya. Kita juga bisa melihat jalan setapak ya, yang menunjukkan warna berbeda dari objek di sekitarnya. Unsur interpretasi berikutnya adalah rona. Rona adalah tingkat kecerahan objek pada citra. Nah, pada foto yang berwarna hitam putih, rona ini lebih mudah gunakan untuk mengidentifikasi objek ya, karena warnanya hanya hitam putih. Nah, sehingga dengan melihat tingkat kecerahannya, kita bisa mengidentifikasi seperti gambar di samping. Kita bisa mengidentifikasi mana perairan dan mana daratan dari tingkat kecerahannya ya. Kalau di situ kita lihat perairan menunjukkan rona yang lebih gelap dibandingkan dengan daratan. Unsur interpretasi berikutnya adalah tekstur ya. Tekstur adalah perubahan rona pada bagian tertentu dalam sebuah citra, dan kita bisa melihat ada tekstur yang halus, ada tekstur yang kasar, ada tekstur yang sangat halus mungkin. Sebagai contoh, kita bisa lihat foto udara di samping, cek dengan warna hijau yang bertekstur halus ini kita bisa identifikasi sebagai lapangan, sedangkan objek yang satunya lagi sama-sama warna hijau, tetapi karena teksturnya kasar, kita bisa simpulkan bahwa objek ini adalah objek wilayah dengan banyak tumbuhan yang berukuran besar. Ya, kita bisa sebut ini perkebunan ataupun hutan atau lahan pertanian dengan tanaman keras. Unsur interpretasi berikutnya adalah bayangan. Bayangan ini akan dihasilkan dari adanya sinar matahari yang mengarah ke objek ya, sehingga menghasilkan bayang. Dari bayangan bisa simpulkan bahwa objek tersebut memiliki ketinggian. Panjang bayangan yang berbeda bisa membantu kita untuk mengidentifikasi apakah objek ini objek yang berukuran tinggi, sedang, atau sangat tinggi. Contoh, misalnya kita melihat objek berupa gunung dalam sebuah citra. Nah, tanpa ada bayangan, gunung ini hanya terlihat bulat ya. Tetapi dengan ada bayangan, maka kita bisa yakin bahwa benda itu adalah gunung. Demikian pula gedung bertingkat, tiang listrik, menara ya, dan benda-benda lain yang memiliki ketinggian. Ya, sebagai contoh kita bisa melihat Monumen Washington yang ternyata memiliki ketinggian ya. Ini terlihat dari bayangan yang dihasilkan. Nah, selain mengidentifikasi suatu ketinggian, ternyata bayangan juga membantu kita mengetahui kapan waktu pengambilan gambar dari citra. Karena dari bayangan kita bisa tahu arah sinar matahari pada saat pengambilan citra. Nah, misalnya bayangan berada di sebelah
timur seperti dalam gambar ini, maka kita simpulkan bahwa pada saat itu matahari berada di barat. Artinya pengambilan foto udara dilakukan pada saat sore hari. Unsur interpretasi berikutnya adalah pola. Pola merupakan kecenderungan bentuk pada suatu objek dalam citra. Nah, pola ini bisa membantu kita untuk analisis sebuah objek atau bisa membantu kita menentukan suatu objek yang memiliki pola-pola tertentu. Nah, misalnya dari foto di samping kita bisa tahu bahwa objek tersebut ya berupa pertanian dengan susunan yang polanya teratur. Dengan unsur interpretasi berupa pola ini kita juga bisa membedakan mana yang merupakan perumahan atau mana yang merupakan perkampungan biasa. Karena perumahan itu biasanya polanya teratur, jaraknya sama, ukuran rumahnya juga sama, dan banyak hal yang sudah terukur ya. Sedangkan perkampungan biasa umumnya menunjukkan pola yang tidak teratur. Unsur interpretasi berikutnya adalah situs. Situs adalah kedudukan objek dibandingkan objek lain di sekitarnya. Nah, dengan situs ini kita bisa meyakinkan bahwa benda yang kita duga di sebuah lokasi di permukaan bumi itu benar-benar yang kita duga atau tidak. Nah, seperti misalnya ya, gambar di samping, kita bisa tahu bahwa benda yang ditunjuk dengan arah panah adalah kapal ya, karena letaknya atau karena situsnya yang berada di perairan. Nah, maka ini akan berasosiasi dengan pelabuhan. Jadi kita simpulkan bahwa yang ada di dekat kapal ini adalah pelabuhan. Nah, unsur interpretasi berikutnya yakni asosiasi. Jadi asosiasi adalah kaitan antara objek yang satu dengan objek lainnya di permukaan bumi. Misalnya tadi di bawah perairan, di situ ada kapal, maka di dekatnya pasti adalah pelabuhan. Nah, contoh lain adalah gambar di samping. Ini adalah gambar sebuah objek dengan ukuran yang sangat luas dan di dalamnya ada pesawat. Nah, karena ini berasosiasi dengan pesawat terbang, maka kita pastikan bahwa objek ini adalah bandar udara. Demikian ulasan tentang unsur interpretasi kita. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.